Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami milik kepunyaan-Mu, kami ada dalam rencana-Mu, kami di hati-Mu, di tangan-Mu. Makanya kami ada sebagaimana kami ada, berdiri tegak di depan tahta kasih karunia, tahta kekudusan-Mu. Kami tahu dosa kami sudah diampuni, dan kami mohon biar Tuhan bekerja sehingga bagian-bagian firman yang akan kami dengar menyentuh hati kami, merubah hidup kami, lalu membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, glory kemuliaan bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap dengar firman Allah. Semua yang rindu firman Tuhan, satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat terkasih. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat jemaat sekalian yang telah hadir dalam ibadah raya ketiga Amazing Grace. Nanti hari Kamis tanggal 13 Mei ibadah kenaikan akan dilakukan 2 kali saja. Ibadah kenaikan yang pertama jam 9 pagi. Ibadah kenaikan yang kedua di hari yang sama jam 5:30 sore. Nanti ibadah raya jadwal tetap jam 7, jam 10, jam 5:30. Tapi khusus ibadah kenaikan yang pertama jam 9 pagi, yang kedua jam 5:30 sore. Jadi sebelum ibadah kenaikan, supaya pas dengan kalender gereja, maka kita membahas bagian-bagian sebelum peristiwa kenaikan tersebut, ya. Nah, saudara-saudara, peristiwa sebelum kenaikan Tuhan Yesus ada banyak, dan salah satunya yang kita bahas selama beberapa minggu yang natsnya terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 17. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. Jemaat perhatikan, bersuara, dan biar iman bertumbuh dari pembacaan dan pendengaran. Jadi baca harus keras sampai dengar sendiri, itu bagus. Mari Yohanes 21 mulai ayat 15, 1, 2, dan 3. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16:23. Kata Yesus pula kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17:23. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihani engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan ketiga ayat ini, di pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua dari Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tapi di pertanyaan ketiga, saudara-saudara, Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yang ketiga ini memang betul-betul Petrus sudah tidak menjawab
dirinya sendiri, tapi dia betul-betul mengandalkan kemahatauan Tuhan Yesus. Dan ini adalah salah satu data yang mengingatkan kita bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, dia benar-benar Tuhan. Karena salah satu sifat yang harus ada dalam diri Tuhan adalah dia tahu segala sesuatu. Makanya jawaban ketiga ini menarik sekali. Mengingatkan kita tentang Yesus Kristus yang adalah pusat pujian penyembahan kita. Dia tahu segala sesuatu. Mengingat Petrus juga pernah punya pengalaman di mana Petrus merasa bahwa Tuhan salah ngomong. Ketika Petrus dengan bersemangat mengatakan, Tuhan, yang lain boleh goncang imannya, tapi aku tidak. Tuhan bilang, Petrus, malam ini, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya, Petrus bilang tidak. Seolah-olah mau bilang Tuhan salah. Ternyata semua yang Tuhan ngomong beberapa jam di depan yang sifatnya rahasia, yang sifatnya misteri, Allah omong, Yesus omong, tergenapi secara detail, tergenapi secara sempurna. Mungkin ada sedikit orang yang kritis. Katakanlah seperti kelompok saksi Yehova. Dia akan bertanya, kalau memang Yesus Maha Tahu, kenapa ada ayat Matius 24 ayat 36 di mana Yesus berkata tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Kata Bapa Gembala mengutip Yohanes 21 ayat 17, Yesus tahu semua. Tapi kenapa second coming, kedatangannya yang kedua, dia tidak tahu. Saudara-saudara, saya sudah ajar berkali-kali kepada umat, kepada jemaat sekalian, bukan Yesus tidak tahu, atau bukan berarti Matius 24 ayat 36 itu berbenturan dengan Yohanes 21 ayat 17 ini. Tidak sama sekali. Lalu bagaimana mengharmoniskannya? Jawabannya adalah ketika dia berkata tentang hari dan saat itu seorang pun tidak tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Yesus sedang bicara itu dalam porsinya sebagai manusia. Ada banyak cerita di Alkitab selama Yesus menjelma menjadi manusia, ada saat di mana dia tidak pakai keilahiannya. Tapi ada di saat di mana dia menggunakan keilahiannya. Dan di sini Petrus tahu dia telah bangkit dari kematian. Dalam dirinya genap ada unsur Allah 100% dan unsur manusia 100%. Bagi orang yang belum disentuh Roh Kudus, ini adalah ajaran bodoh. Bagi orang yang belum diselamatkan, bagi orang yang belum dilahirbarukan, mereka akan bilang, ajaran apa lagi ini? Masa unsur Allah, unsur manusia? Apa sih? Tapi memang begitu adanya. Di dalam Yesus ada 2 natur itu. Natur Allah, natur manusia, sama-sama penuh. Makanya di bagian lain dia menyebut, aku anak Allah. Di bagian lain dia menyebut, aku anak manusia. Di hadapan Allah dia berdiri mewakili kita. Ya. Di hadapan kita dia berdiri sebagai Allah. Saya harap doktrin seperti ini melekat di hati saudara. Tapi jangan ragu. Asal Anda beri perhatian, asal Anda buka hati, sesungguhnya Roh Kudus sudah bekerja. Amin. Sebab hatimu terbuka karena pekerjaan Roh. Maka di saat orang bingung dengan doktrin itu, Anda selalu berprinsip seperti seorang filsuf namanya Anselmus. Dia berkata, aku percaya baru aku mengerti. Bukan aku paksa diri mengerti supaya aku percaya. Iman harus mendahului pengertian. Dan bagi Anda yang mengerti, Anda boleh bersuka cita, bermegah di dalam Tuhan, bahwa Tuhan membuat Anda dan saya mengerti. Nah, dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 17 ini,
Kita masih menyoroti tema yang beberapa minggu kita bahas, yaitu kasih yang total untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bicara tentang kasih yang total untuk Tuhan Yesus, dari nats ini kita sudah belajar beberapa. Yang pertama, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Paket lengkap dan sempurna, jasmani, rohani, ya. Semua kita diingatkan, kita lahir tidak bawa apa-apa, kemudian kita meninggal entah kapan seturut nomor urut kita tidak bakalan bisa bawa apa-apa. Kalau kita punya apa-apa sekarang, istri, suami, anak, orang tua, harta benda, bergerak, tidak bergerak, pencapaian, prestasi, harus selalu ingat, semua itu adalah bukti kasih Allah. Dan bukti kasih Allah paling luar biasa adalah keselamatan jiwa kita semua. Sebab Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat lengkap, dan semuanya adalah inisiatif Tuhan. Maka bagi kita yang sudah mendengar, menyadari, mengakui, dan membuat keputusan percaya bahwa kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka bagian kedua tidak bisa dihindari, yaitu apa? Kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Lebih dari orang tua, lebih dari istri, suami, anak, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semua pemberian Allah itu harusnya kita dorong, kita pakai untuk memuliakan Allah. Jangan sampai mereka mengganggu cinta kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, paket yang tidak bisa dipisahkan ketika seseorang mau mengasihi Tuhan dengan total adalah kasih yang total kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa dipisahkan dengan kesiapan melayani. Ungkapan melayani yang kita jumpai dalam pembahasan ini, 3 kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus menjawab, mengasihi Tuhan. 3 kali Tuhan Yesus memberi amanat yang sangat agung dan mulia, yaitu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Sepanjang 3 ayat itu ada. Saya tunjukkan ayat 16, bagian akhir dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, menarik nih, bicara kalimat yang isinya adalah tugas mulia, perintah sorgawi, gembalakanlah domba-dombaku. Domba di sini saudara sudah harus tahu, ini adalah gereja. Kenapa digambarkan seperti domba? Domba itu binatang yang tidak banyak ide, mudah tersesat, maka perlu tuntunan gembala. Itu domba. Jadi karakteristik domba itu seperti itu. Dan domba punya keunggulan adalah dia peka dengan bunyi-bunyian atau suara yang dihasilkan oleh gembala. Makanya Daud kalau gembalakan, dia selalu main kecapi. Atau mungkin ada suara-suara khusus yang dikeluarkan oleh Daud dan gembala-gembala lain, sehingga domba itu responnya cepat. Dia tahu penuntunnya di situ. Nah, kekasih Tuhan, dari tugas gembalakan domba ini ada beberapa pelajaran. Kita hari ini soroti poin ketiga saja. Tidak ada poin keempat lagi. Tapi itulah pendeta. 3 cabangnya ada 4. Ya. Begitu, itu ilmu berkhotbah. Sebenarnya bisa saya bikin 4 lalu cabangnya 8. Lalu kita semua berkemah di gereja dan berkata hidup pramuka Indonesia. Tidak, cukup 3. Minggu depan kami sudah bahas kenaikan. Poin 3 bagian A yang kita bahas adalah
melayani adalah bukti kasih kita kepada Tuhan dan harus dirasakan oleh sesama. Itu gembalakan domba. Poin-poin yang sudah kita bahas, khususnya poin kedua. Kita harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Lebih dari papa, mama, suami, istri, anak. Lebih dari mereka semua. Tapi itu tidak boleh membuat kita kemudian mengartikan bahwa yang penting pelayanan, tidak pusing urus keluarga. Yang penting pelayanan, tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan suami. Anak mau terlantar, suami punya pakaian, makan minum, mau berantakan, biarkan. Yang penting persekutuan doa, yang penting pelayanan. Keliru. Setelah Petrus mengasihi Yesus, Tuhan bilang urus domba. Kasih kepada Allah harus dinyatakan kepada manusia. Menjadi salah kalau ada orang yang terlalu beralasan pelayanan. Lalu tidak melakukan yang terbaik untuk keluarga atau sesama, pendusta besar. Pendusta. Omong sedikit firman, pasang status sedikit ayat, tapi wah kebenciannya, akar pahitnya. Sekalipun doa akhir tahun, pendeta sudah bilang lepaskan, komitmen, jangan jatuh di lubang yang sama lagi. Bahkan Anda disentuh lagi oleh pujian, belum lagi teknik pemain musik yang bisa pakai kunci-kunci yang pancu emosi Anda tambah menangis sejadi-jadinya. Saudara, sana akan ulang lagi, tidak akan ulang lagi. Bulan pertama, haleluya. Bulan kedua, minggu pertama, Yesus baik. Minggu kedua. Bulan kedua, minggu kedua, mulai terkorek lagi itu luka-luka lama. Lalu mulai muncul lagi. Saudaraku, berhenti, stop. 1 Yohanes 4. Ayat 20-21 bilang begini. Perhatikan Bapak Ibu. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dengar, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pendeta pintar khotbah, hafal ayat, tapi kalau tidak jadi berkat dalam rumah, pendeta pendusta. Seorang pendeta lagi berkhotbah dengan semangat, apalagi pendeta-pendeta aliran karismatik Pentakosta. Waduh, kalau khotbah itu menggelegar, semangat luar biasa. Dalam satu ibadah raya di sebuah gereja lokal, ketika pendetanya lagi berapi-api berkhotbah dan jemaat terpukau, terhipnotis dengan khotbah pendeta tersebut, tiba-tiba ada peristiwa yang mengagetkan seluruh jemaat yang hadir. Yaitu apa? Ibu gembalanya berdiri sambil berkata, tutup mulutmu, kamu pendusta, kamu pembohong. Ibu gembala berdiri di tengah-tengah ibadah sementara suaminya khotbah. Istrinya bilang, kau pendusta, omong kosong. Orang Kupang bilang, putar balik. Khotbah linca bepurang. Dia nih pendeta. Orang pendeta tuh ya idola almarhum pendeta Jacob Nahuai misalnya. Ini bukan Manny Pacquiao. Pendeta idola petinju. Tak salah sedikit jab, strike, hook, uppercut. Wih, baru dia khotbah semangat. Jemaat bilang, what? Kenapa sampai ibu gembala model begitu? Ternyata Anda lihat di sini. Banyak orang yang omong mengasihi Allah, mengasihi Allah, mengasihi Allah. Rumah tangga saja dia tidak mampu jadi lilin kecil. Lu tahu saja jadi obor pasca deh. Lilin seroja aja. Makanya waktu seroja itu kan lampu mati.
ada lilin. Jadi lilin seroja saja tidak mampu. Apalagi obor Paskah. Apalagi lampu strongking. Jadi kekasih-kekasih Allah. Ini dengar baik-baik nih. Saya sebagai gembala yang juga banyak urusan dengan anak muda. Kadang-kadang terima telepon dari orang tua yang komplain. Dan mereka berkata, Bapak Pendeta, kami tidak rela anak kami ikut pelayanan ibadah dengan Bapak Pendeta lagi. Kenapa? Ada ajaran yang salah kah? Ada ajaran yang sesat? Tidak. Aman-aman saja. Hanya saja kami tidak setuju dengan kelakuan anak ini. Di gereja luar biasa, di rumah melawannya luar biasa. Kepala batu melawan pemberontak. Orang tua bilang pulang jam 10, dia pun setengah 2. Kerja tugas apa dan setengah 2? Saudara ingat, di rumah Bapak di mana-mana tuh ada aturan. Anak yang mau umur panjang, bahagia, masa depan indah, gilang gemilang, taat Tuhan, salah satunya hormat orang tuamu. Jangan jadi batu sandungan. Di gereja berapi-api, di rumah jadi masalah. Harusnya kita jadi batu loncatan, bukan batu sandungan bagi kerabat kita. Begitu juga di kantor, di mana-mana ya. Jadi itu poin ketiga bagian A. Poin ketiga bagian B yang harus kita pelajari adalah para pelayan yang mengasihi Tuhan harus ingat bahwa domba adalah milik Tuhan Yesus. Saudara ingat ya. Domba adalah milik Tuhan Yesus. Saya sudah ingatkan bahwa minggu lalu bahwa kita tidak peduli dari gereja mana. Yang pasti tidak ada domba Katolik, tidak ada domba Gemit, tidak ada domba GBI, tidak ada domba GPDI, tidak ada domba GSJA atau domba Pendeta Philip, domba Pendeta Gilbert, domba Pendeta Niko Nyotoro Harjo, domba Pendeta siapa lagi? Boleh sebut sendiri saja, Pariaji atau yang lainnya. Tidak ada. Domba itu milik Tuhan. Makanya dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 20, 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati siapa? Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Segala domba, mau domba kecil, domba remaja, domba pemuda, domba dewasa muda, domba tua, siapapun dombanya, dia adalah milik Sang Gembala yang empunya segala domba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya dan saudara ini ingat, bicara tentang domba itu ada istilah segala domba. Dan fungsi gembala adalah menuntun, mengarahkan, memimpin domba tersebut. Dalam ruang lingkup gereja seperti ini, saya gembala. Tapi dalam rumah tangga Anda, bapak-bapak, Andalah gembala. Karena Anda punya tugas yang mulia seperti yang Tuhan kasih kepada Petrus. Gembalakan istrimu, anak-anakmu adalah domba milik Tuhan. Tapi bagaimana kalau suaminya belum bertobat? Istrinya gembalanya. Bagaimana kalau bapak dan mama belum bertobat? Anak sudah, anaklah gembalanya. Makanya saya bertobat sendiri-sendiri dalam rumah. Saudara tahu, keluarga yang berat, Kristen tapi boleh dikatakan Kristen berspirit kafir. Maksudnya apa? Kristen tapi tidak tahu gereja, Kristen tapi tidak tahu ibadah. Kristen lain masih bisa usaha ibadah. Kalau bisa Natal Paskah, kami pun Natal dan Paskah tidak ada sejarahnya. Kami gereja. Karena setan sudah membuat kami begitu jauh dan begitu malu dekat-dekat dengan gereja. Malu sekali. Tidak pernah ke gereja. Syukur-syukur ada orang mau datang kunjungi kami. Dari Katolik ada istilah ibadah kelompok. Di
keluarga saya dari Protestan karena mama saya Gemit, bapak saya Katolik. Kami sudah bingung setengah mati. Ibadah Katolik kami buka rumah, ibadah dari Gemit kami buka rumah. Berani ada yang tawar pengajian waktu itu. Berani ada. Dia bilang buka. Buka, mau kacau-kacau, buka. Bukan cuma ibadah Katolik dan Gemit. Tetangga bilang saya bisa panggil arwah. Minta nomor. Maka kita main jalangkung. Jalangkung. Saya sudah tahu jalangkung itu dari umur masih kecil. Saya lihat spidol bergerak sendiri tulis 4 angka. Saya lihat tiba-tiba ada ular besar keluar melilit kaki orang tua saya. Ngeri loh saudara. Yang melakukan itu majelis gereja. Saya bilang tinggi sekali ilmu majelis itu. Majelis main jalangkung. Yang datang tidak diundang, pulang tidak diantar itu dengan kermana kok omong. Maka bilang yang datang nih arwah opa saya. Oma pu adi laki-laki. Jadi opa-opa to'o begitu. Datang tulis ampa angka sudah senang, pasang salah. Salah. Opa ini maunya apa sebenarnya waktu itu. Kalau mau kasih-kasih jangan tanggung begitu. Ampa angka. Waktu itu masih zaman porkas loh. Porkas, Anda bayangkan. Porkas SDSB berturun di kupon putih. Itu jenis-jenis togel semua. Dari porkas. Saya anak zaman porkas. Ampa angka, salah. Jadi bapak saya sudah tidak percaya semua. Tuhan setan semua dia tidak percaya lagi. Semuanya menurut dia mengecewakan semua. Kami juga ikut-ikut kecewa. Jadi susah deh waktu itu. Susah setengah mati. Hidup penuh kekacauan. Tapi kami belum kenal Tuhan. Sudah belajar kenal Tuhan baru tahu. Itu bukan arwah. Itu setan yang datang. Dan memang tidak ada. Panggil-panggil arwah itu tidak ada. Arwah tidak mungkin datang. Kalau sampai datang itu setan yang menyamar. Seperti opa, oma, kakek, nenek, saudara, kerabat yang sudah meninggal. Itu bukan mereka. Setan menyamar. Setan itu jangankan untuk seperti mereka. Dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Apalagi nenek gelap ini bisa sekali. Sangat bisa. Ya. Kita pun nenek supaya pakai make up juga tetap hitam. Lebih gampang setan menyerupainya. Maksud saya ialah, jadi saudara jangan percaya yang begitu-begitu. Dulu kita semua percaya sampai level panggil arwah. Tahu-tahu setan yang tipu kita. Jadi hidup dalam kebingungan dan saya diubahkan Allah. Saya mulai dengan pengetahuan yang pas-pasan, kemampuan bicara yang pas-pasan, emosi yang belum stabil. Saya harus usaha bimbing papa, bimbing mama, bimbing kakak, bimbing saudara. Tapi yang ada cacian, makian, aniaya yang saya dapat. Bukan cacian, makian saja, aniaya saya dapat. Jadi kekasih-kekasih Allah, beruntung bagi bapak ibu yang sudah rajin gereja sekarang. Beruntung buat pasangan suami istri yang berusaha mengenal Tuhan. Dan Anda punya tanggung jawab di mana Allah titipkan milik pusakanya. Yaitu anak-anak yang ada padamu. Itu milik kepunyaan Allah. Gembalakan mereka dalam takut akan Tuhan. Ya. Kalau kami pendeta memang ruang lingkupnya luas sekali. Makanya saya bersyukur sekali dapat pelayanan di media, di radio misalnya. Itu menggembalakan. Pokoknya seberapa orang Kupang yang dengar khotbah, kami sedang gembalakan mereka. Karena domba di sini pakai kata Yunani arnia yang artinya domba kecil, maka makanan-makanan terbaik, makanan-makanan bergizi secara rohani lah yang harus kita sajikan supaya mereka jangan sakit perut secara rohani. Maka kekasih-kekasih Tuhan, saya bersyukur bisa berkhotbah di radio dan yang interaksi dari semua denominasi. Belum lagi
yang di YouTube, Facebook dan lain sebagainya, saya bersyukur sekali. Karena memang itulah tugas dari gembala-gembala kecil yang menggembalakan domba sang gembala agung. Yang rintis jemaat di Galatia adalah Paulus. Tapi waktu Petrus tulis surat untuk menggembalakan orang, surat itu dikirimkan juga kepada jemaat di Galatia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu siapa? Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara lihat, yang rintis jemaat Galatia Paulus. Tapi waktu Petrus tulis surat, dia alamatkan kepada jemaat di Galatia juga. Boleh. Boleh. Makanya saya kalau orang tanya, Pak Pendeta boleh datang gereja di Amazing Grace? Boleh banget. Anda tidak perlu ragu bahwa akan ada upaya dari pendeta dan tim bujuk-bujuk Anda jadi jemaat di sini. Bukan, Anda sudah jemaatnya Tuhan Yesus. Memang betul, dalam hal berorganisasi selama hidup di dunia ini harus jelas. Supaya kalau Anda meninggal atau ada masalah, duka misalnya, jangan ada lagi cerita pendeta A dan pendeta B dari gereja berbeda baku rampas jenazah. Siapa yang mau urus? Saya anti yang begitu. Tidak ada, saya paling tidak suka. Makanya itu kenapa harus jadi jemaat tetap. Tapi untuk bujuk tidak ada. Seberapa banyak tahun saya jadi gembala, begini banyak orang datang gereja dalam ibadah 1, 2, 3. Tidak ada yang saya bilang, ayo isi formulir, tidak usah. Pernah dari organisasi suruh begitu, tapi menurut saya tidak cocok di Kupang. Orang Kupang ini lain. Ada gereja yang kalau orang baru pertama kali datang suruh berdiri perkenalkan nama, setelah itu digiring ke ruang khusus, disiapin minum, roti, teh, lalu itu repot. Di Kupang tidak biasa begitu. Maka saya lebih memilih orang terikat dengan firman. Sudah banyak yang datang dan berkata, Bapak kami jemaat tetap, aturannya bagaimana. Saya bilang begini. Tidak repot di gereja ini. Tapi itu bukan berarti semua harus begitu. Tidak. Itu bagi yang mau, yang sudah berdoa, yang sudah bikin keputusan. Silakan. Yang tidak ada saya telepon Anda harus, tidak ada. Tapi karena Anda adalah dombanya Tuhan, selagi Anda masih hidup, Anda minta Bapak ini ada anak ulang tahun, boleh layani, kami datang. Bapak ini ada begini, boleh layani, padahal kami cuma simpatisan, kami datang. Karena prinsipnya Anda adalah domba milik Tuhan. Jadi kami layani segenap hati. Poin C, ya, poin C dari poin ketiga ini, kita akan belajar para pelayan jangan patah semangat kalau ada orang yang tidak berubah setelah dilayani. Saudara, ini memang tantangan dan harus menjadi pemberitahuan baik dari pihak gembala maupun pihak domba yang melayani maupun yang dilayani. Harus ingat bahwa kadang-kadang ada orang yang kita sudah khotbah, ajar, tapi tidak pernah berubah. Bapak-bapak lain sudah berhenti rokok, dia belum. Bapak-bapak lain sudah berhenti mabok, dia belum. Padahal dengar di materi yang sama, jam ibadah yang sama. Bahkan mungkin dia datang dengan kostum lebih mahal, baju lebih mahal, jam lebih mahal. Dia datang pakai oto, bapak yang lain barang tidak mahal, tidak branded. Bahkan datang pun naik ojek, tapi bisa berubah.
bisa berubah. Dia tangkap suara Tuhan, dia tangkap pesan Tuhan. Dia ibadah yang sama, dengar pendeta yang sama, materi yang sama, nangkapnya bisa beda. Tergantung itu domba atau bukan. Saudara masih ingat komentar John Calvin yang saya kasih minggu lalu dan minggu ini, di bagian C ini wajib hukumnya kita soroti. Calvin mengatakan begini, Kristus tidak memberi Petrus dan yang lain tugas memberi makan semua jenis manusia, tetapi hanya domba-domba dan anak-anak dombanya. Di tempat lain ia menggambarkan siapa yang ia anggap termaksud dalam kawanan dombanya. Domba-dombaku katanya mendengar suaraku dan mengikut aku. Mereka tidak mendengar atau mengikut suara dari orang asing. Guru-guru yang sejati dan setia harus berusaha untuk mengumpulkan semua kepada Kristus. Dan karena mereka tidak bisa membedakan antara domba dan binatang liar. Karena begini, ternyata di Alkitab itu Bapak Ibu sudah ikuti ya, pernah baca ya. Penggambaran tentang manusia itu kadang digambarkan seperti domba. Kadang ada yang bilang begini, ini serigala berbulu domba. Aslinya serigala. Ada lagi dia bilang begini, jangan buang mutiara di babi. Yang dimaksud itu orang. Tapi digambarkan karakteristiknya seperti babi. Jangan buang barang berharga kepada anjing. Dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai pendeta pelayan ini, kita gampang-gampang sulit membedakan antara domba dan yang bukan domba. Jadi tugas kita khotbah saja, beri yang terbaik saja. Kalaupun ada yang tidak berubah sesuai poin C ini, itu tidak boleh mematahkan semangat. Termasuk Anda yang di rumah. Tadi Bapak Gembala sudah bilang, kita menggembalakan orang, ajak orang, tuntun orang. Tapi kalau kerabat kita tidak mau, itu jangan bikin kita patah semangat. Anda istri, Anda bertobat, suami Anda tuh kepala batu. Susah kalau dibilangin. Anda jangan patah semangat. Oh, suamiku tidak bertobat, jadi aku pun tidak maju-maju. Firman Allah berkata, waktu hari pengangkatan, satu diangkat, satu tinggal. Walaupun itu sepasang suami istri. Kalau Tuhan mau angkat suami, istri tinggal. Tuhan angkat istri, suami tinggal. Pusing amat. Istri Lot, dengar. Istri Lot itu binasa, sekalipun suaminya orang benar. Suaminya tuh orang benar. Firman Allah akui itu. Tapi istri Lot binasa. Jadi makanya Tuhan mati di Golgota, kerjakan keselamatan universal. Tapi untuk menanggapinya individu lepas individu. Suami tidak akan menyelamatkan istri dan anak-anak kalau istri dan anak-anak tidak bertobat. Begitupun sebaliknya, orang tua tidak akan menyelamatkan anak kalau anak tidak bertobat. Banyak orang tuanya pendeta, anaknya narkoba. Banyak orang tuanya pelayanan, anaknya hamilin anak orang. Jadi, ini perlu saya kasih tahu supaya jangan patah semangat. Saya berapa banyak tahun pimpin ini jemaat nih, saya lihat ada yang berubahnya drastis sekali. Ada yang tidak berubah. Kalau kita omong dia pakai gaya-gaya anak Kupang. Katong ini kan kotor toh. Dia lupa beta ini dari model begitu dong. Gaya begitu tuh mel atok banget tuh. Beta ini bukan anak ketua sinode yang hanya di rumah baca Alkitab, baca nodo. Bukan. Beta ini anak kurang ajar di jalan. Yang tahu persis itu bahasa-bahasa. Katong kan masih di dunia toh. Jadi dia pikir omong begitu supaya sorga lebih simpati. Lu memang kurang ajar, lu memang kotor, lu memang tipe orang mempermainkan kasih karunia Allah. Dia tahu saya itu neng, Bapak Gembala tahu sendiri, tahu usah. Itu beta pun gaya kok dulu beta sampai gereja orang ajak ketong ini kan najis, Padahal memang bukan najis lah,
oli kotor. Tapi kau tempuh acting bikin kayak terlalu kotor. Saudara, dengar. Itu tidak laku. Kalau omong di pendeta lain, maka saya tidak laku. Itu jurus lama. Ada yang bilang, Bapak beta ini mas kotor, mabima pelayanan. Oh son boleh, kas barisi do. Telubung kotor terlalu bahaya. Lu naik semua jadi batu sandungan nanti. Berubah dulu. Lu jangan singar, sini lu pemabok di sana. Lu gila kah? Kau pikir ini gereja abal-abal di sini? Lu haleluya di sini baru lu juga ada haleluya. Memang haleluya juga. Cuma lagi pesta miras. Nama baik lebihlah berharga, edar daripada harta kekayaan. Jadi orang yang mau pelayanan ini banyak, tapi lu siap jadi saksi di luar kok belum? Masalahnya di sini Anda dilihat orang. Sehingga di sini baru orang dia ada bawa lari beb uang 100 juta. Aduh celaka kita. Singar penipu, singar makan doi. Pusing saya. Jadi Anda jangan tahu-tahu bilang, oh tongkal masih kotor. Diam. Dan pendeta lain, dan pendeta sen bisa. Kalaupun lu ada dosa, saya tidak ajar munafik. Tapi ajar supaya jangan jadi batu sandungan di luar begitu. Semua kata cuma masih bergumul. Semua kita masih bergumul. Tapi jangan terlalu bodoh sampai mencederai pekerjaan Tuhan. Ada jadi perempuan piara baru berharap jadi pelayanan. Baru yang piara dia ada di bawah. Baru lihat dia tambah cantik. Kan kasihan. Bilang singer di mana? Di Jawa, di gereja di Jawa sana. Singer baru naik, orang su SMS, malam beta jemput. Jadi katanya orang booking singer. Oh kacau sekali itu gereja. Kalau singernya pemain. Kekasih Allah. Ini saya tahu. Kita kasih makan nih kalau domba sih dia langsung terima. Terima kasih Tuhan. Ini khotbah untuk saya. Dia tidak salahkan pendeta, dia tidak salahkan. Apalagi kalau itu memang pas. Apa adanya keadaannya. Rendah hati dan berkata itu beta, itu beta, itu beta. Itu saya. Jangankan dengar. Ada orang sampai level tidak percaya pada Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang begini. Yohanes 10 ayat 26. Ayat 26 dia bilang begini. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi kalau ada orang yang kami khotbah tidak bertobat sampai mau mereka mati. Bahkan sudah mati dalam keadaan tidak bertobat. Yesus bilang kamu tidak termasuk domba-dombaku. Khusus domba-domba, mari kita baca ayat 27. Harusnya kita yang ini. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Itu domba. Karena gembala domba itu gembala di depan. Saya sudah singgung. Domba dengar itu bunyi-bunyian suara dia ikut dari belakang. Gembala kambing lu tarik dia tarik lu. Coba saudara piara kambing. Coba tarik kambing. Dia tarik kembali. Gembala bebek. Gembala di depan. Bebek bubar. Di belakang. Coba lu jalan sendiri baru. Sok-sok jadi pemimpin. Lu balik tuh. Dari 200 tinggal 2 per puluhan. Tinggal 20. Jadi jangan jadi gembala bebek. Kalau kuda harus naik dari atas. Sapi harus pukul di belakang. Aduh repot. Makanya dia bilang domba. Waktu dia kembali juga domba kanan, kambing kiri. Kekasih Tuhan. Memang zaman ini penuh dengan berhala modern.
Berhala modern ini yang disebut dengan istilah ilah-ilah zaman. Itu yang membutakan pikiran orang. Sehingga khotbah disampaikan, khotbah disampaikan, khotbah disampaikan. Tapi orangnya tetap tertutup. Tapi pusing amat. Bagi kami pendeta-pendeta, tetap beritakan firman apa adanya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus dan domba-domba Tuhan. Ingat, kami melayani Anda seolah-olah kami adalah hamba saudara. Makanya dalam 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang apa? Akan binasa. Ayat 4 jemaat 2-3. Kemuliaan Kristus itu ada ketika orang buka hati buat Injil, maka dia tahu ini adalah pancaran kemuliaan Allah. Yesus itu adalah Allah jadi manusia. Kita hanya bisa kenal Allah kalau melalui Yesus. Tapi kalau tertutup juga pengaruh ilah zaman. Ilah zaman ini bisa banyak ya saudara. Kecanggihan dunia, kejahatan dunia, kesibukan dunia yang begitu gila-gilaan membuat orang dibutakan. Makanya dari awal kita sudah bahas, dia harus dicintai lebih dari segalanya. Tapi buat kami hamba Allah, ayat 5 bilang begini. Sebabkan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Karena Anda adalah dombanya. Buat yang tadi, yang dibutakan dan tidak mau percaya, urusan amat. Kami tidak akan patah semangat karena kami yakin ada orang-orang yang mau bertobat. Nah, ini yang kami beri makan sungguh-sungguh. Dan saya harap Bapak Ibu semua ini orangnya. Di ayat 5 ini. Anda domba-dombanya, jangan kepala batu. Jangan keras kepala. Sebab, saudara tahu, tidak ada firman yang pergi dan kembali dengan sia-sia. Semua firman yang pergi pasti akan kembali berhasil. Malam ini live di YouTube saya bikin judulnya begitu. Di thumbnail YouTube saya. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan judulnya ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Waktu pendeta berkhotbah, lalu ada hati terbuka, lalu ada komitmen, lalu ada pertobatan, firman itu berhasil. Tapi bagaimana kalau pendeta berkhotbah, orangnya tidak bertobat, malahan tambah keras kepala, tambah jahat, hidup tambah menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan? Apakah firmannya menjadi salah? Atau Yesaya 55 ayat 11 ini salah? Firman tidak berhasil? Saudaraku, firman tetap berhasil. Buat yang bertobat firman berhasil, yang tidak bertobat firman itu yang akan menjadi hakimmu di akhir zaman nanti. Waktu Anda berdiri dihakimi, nanti dibukakan semua pelanggaran dan dosa-dosamu. Dari dosa tidak percaya, tidak terima Yesus. Dan akibatnya menghasilkan kenajisan-kenajisan, kekotoran-kekotoran. Itu akan dibuka semua. Tidak bisa saudara bilang begini, tapi saya tidak pernah dengar ini. Tuhan buka rekaman yang lain. Tidak pernah apa, orang tuamu sudah omong kok jangan pacaran dengan Islam. Ya kalau orang tua Anda belum omong, Anda tidak lolos, saya sudah omong. Saudara bilang, tidak, orang tua tidak. Oh, malupun gembala yang cerewet nih. Bagaimana? Apakah kau belum pernah dengar dia omong disertai bukti ayat? Ini, kamu akan dihakimi, firman itu tetap berhasil.
Tidak ada firman gagal. Termasuk bagi Anda yang menolak sekarang, dia akan bermanfaat suatu saat bagimu. Minimal menghakimimu sehingga engkau tidak bisa berdusta di pengadilan akhir. Semua data, rekam jejakmu ada. Masa Anda bilang, belum pernah dengar? Ya ini kenapa kamu kok bisa suka suami orang nih, bagaimana? Sampai pacaran 2 bulan. Kita tidak pernah dengar khotbah. Saya pikir cinta itu anugerah. Menyanyi lagi di depan malaikat. Malaikat bin Jamal Midrat. Saya pusing kok kau lagi. Cinta anugerah tapi bukan sama laki orang, Nona. Tapi saya tidak sadar. Lalu kau lihat gembalamu yang cerewet ini. Pendeta Mel Atok dan baju merah Sumba tuh. Lihat, ini lihat. Lihat. Dia omongnya hampir tiap minggu. Kau mau alasan apa? Firman jadi hakimmu. Maka waktu orang tolak-tolak Yesus, Tuhan Yesus bilang begini di Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa? Yaitu firman yang telah aku katakan. Firman di sini F kecil itu sama dengan khotbah atau pemberitaan atau ayat yang kita baca. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi omong kosong kalau saudara belum pernah dengar. Kenapa? Kok bisa meninggal? Ada arwah yang naik menghadap. Saya kasus tabrak tiang listrik. Dengan kecepatan tinggi, tidak pakai helm. Mabok parah. Lalu menghadap di sana. Saya tidak pernah dengar. Omong kosong. Gereja di mana? Ya kadang-kadang kayak Missing Grace. Gembalanya tidak pernah omong. Saudara lebaran dibilang tidak. Itu ada di ruang sama beda tapi dia habis. Sembarang saja. Kau bilang saya tidak pernah omong. Hah? Nilai ke Jibril jantahan beta Jibril. Kok bisa kau bilang tidak? Hah? Saya omong segala macam kenajisan yang merusak hidup kita dengan Tuhan Allah, yang merusak hidup kita dengan sesama. Saya cincang hampir tiap kesempatan kok. Dari mana kau bilang saya tidak omong? Firman jadi hakim. Jadi Anda yang tolak sekarang, emangnya gue pikirin. Dan ingat, sebagai gembala, baik dalam skop gereja saya, saudara gembala di tempat lain, gembala di rumah, gembala. Kadang-kadang Anda gembalakan satu orang saja. Teman kuliahmu, teman SMA-mu. Engkau sedang gembalakan dia. Mau cari apa lagi? Dia tanya, lu kenapa sudah tidak kumpul-kumpul? Aduh beta ada sibuk. Ada beta lagi rindu belajar firman. Jadi beta ada ikut gereja di Amazing Grace. Kalau mau ayo ikut. Nah itu saudara sudah gembalakan orang. Dan teknikmu luar biasa. Ayo sekali-sekali ikut. Ada loh, ada orang yang ceritanya begitu di sini. Dia ajak orang-orang yang sampai berubah. Dianya foe kembali. Yang ajak ini, yang sekarang hilang. Padahal dulu orang tanya, lu hilang di mana? Di gereja. Ayo ke gereja. Orangnya datang, dia hilang. Lu hilang di mana? Di belakang gereja. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Firman jadi hakim. Apa yang saya belum pernah omong? Saya memang punya kekhawatiran. Ada orang tua yang super cuek. Dia tidak peduli. Kau mau pacaran dengan Islam kah? Kau mau hubungan seks di luar nikah kah? Mungkin dia malas tahu. Saya pendeta tidak bisa. Saya gembalamu. Tidak peduli Anda jemaat tetap atau simpatisan. Saya gembalamu. Gembala kecil yang menggembalakan Anda. Gembala domba-domba milik gembala agung. Maka saya akan omong terus. Jaga kekudusan, Nona. Bertobat. Kalau Suparna jatuh, bangkit. Suparna jatuh, bangkit. Dan ingat, Anda kalau dengar firman, sebenarnya ini firman bukan untuk konsumsi pribadimu lalu selesai.
Anda dengar apa, Anda seberangkan lagi ke orang. Itulah kita. Karena Anda dan saya ini domba sekaligus gembala. Kita terima firman dalam porsi sebagai domba, tapi kita bimbing orang pakai itu firman. Disitulah kita berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan, dan itu namanya gembala. Yeskiel 33, mulai ayat 7 sampai 9. Ayat 7 bilang begini, jemaat terkasih, dengar. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Dengar firman, terima, peringatkan orang. Itu tugas kita ya. Dalam memperingatkan orang, seperti poin C, ada yang bukan domba, jangan putus asa. Anda ingatkan, suruh bertobat, dia tidak mau bertobat, tidak apa-apa, Anda aman. Tapi kalau Tuhan suruh Anda tidak peringatkan, lalu orang itu mati, Tuhan tuntut nyawanya daripada kita. Anda bergaul dengan dia selama ini, kok Anda tidak pernah ingatkan dia? Ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Padahal Anda sudah dengar. Anda lihat orang bikin dosa di kantor nota fiktif, Anda diam saja. Karena dia bosmu bilang, Bapak ini dosa, saya tidak mau terlibat. Begitu berani. Kalau Anda sudah kerja, ini dosa, saya tidak mau terlibat. Ayo tanda tangan, tidak mau, ini dosa. Tak usah omong bilang, Pak, coba pikir-pikir, jangan langsung. Ini dosa, clear. Tak usah omong putar-putar, omong kosong banyak. Tak usah memperhalus, langsung ini dosa. Karena kalau Anda membiarkan, Anda tidak tahu tanggal mati orang ini jam berapa. Habis tanda tangan, doi cair, makan, minyak terlalu banyak, jantung stop. Anda tidak ingatkan dia. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kita semua. Tapi kalau kita sudah ingatkan. Dan memang dasarnya dia bukan domba. Sehingga dia tidak bertobat. Dia mati dalam kesalahannya. Tapi kita aman. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya khotbah di Kefah, Anda bayangkan, Kefah, TTU. Di Gemit Petra Kefah KKR di luar gedung. Saya orang Kefah asli. Itu KKR bulan November, di mana orang lagi merayakan bulan Arwah atau apa begitu. Saya sebagai turunan dari sana, saya bicara di muka-muka umum terang-terang. Karena saya ingat kalau tidak kasih tahu, mereka tidak tahu. Padahal kau dikasih kesempatan khotbah, ribuan orang hadir, lalu kau tidak omong. Bukan cuma di Kefah, di Larantuka, di gereja istri saya, Gemit Ebenezer Larantuka, saudaraku, sampai tutup jalan. 2 malam saya bombardir ini. Saya tahu konsekuensi, bisa kena lempar, bisa macam-macam, tapi pusing amat. Saya tahu kalau sorga utus, sorga kawal. Saya yakin dia tidak akan membiarkan saya diutus di tengah-tengah serigala, lalu dia lepas saya sendiri di situ. Tidak mungkin. Di hampir bersebelahan dengan tugu penyembahan perbatasan Liai dan Mesara di Sabu. Saya hantam berhala-berhala. Anda bisa bayangkan itu.
di Rote, di markas Suanggi. Istri saya baru menikah dengan saya bawa beliau, ajar, lihat nih pelayanan kayak begini. Suanggi paling ditakuti di kampung itu, tukang sihir paling ditakuti. Saya khotbah, saya tantang. Kalau Anda hebat, sihir saya, kalau masuk Yesus omong kosong. Tiba-tiba ada satu kursi yang patah. Yang duduk hanyalah seorang laki-laki tua yang kurus. Kursi patah, kaki 4-4. Biasanya kalau, minta maaf, orang Kupang bilang kaki selep. Nah, ini tidak mungkin di tanah, memang kursi plastik. Kursi masih bagus, patah 4-4. Heboh. Di saat saya sedang soroti poin penyihir, Suanggi ditantang bertobat. Karena mereka bilang, ini markas Suanggi Pak, khotbah hati-hati. Hati-hati. Lu ya hati-hati kalau omong. Undang saya nasihat bodoh-bodoh. Undang saja, jangan, saudara yang mau undang Mel Atok, jangan kasih nasihat apa-apa yang bodoh-bodoh. Tolong rem. Jangan. Lu mulut gos remnya rem. Jangan, itu Anda pancing saya, itu lebih baik jangan. Saya jangan memang, lebih baik jangan. Tolong rem. Aduh, itu justru kau bilang hantam Pak itu. Dengan saya lebih baik diam, Tuhan pasti tuntun saya. Ada hikmat juga, bukan tiba-tiba marah-marah. Saya pernah khotbah di satu rumah. Khotbah bagaimana satu orang bilang begini. Ada Islam, ada Islam. Oh, ada Islam di sini. Oh, jadi begini. Hantam. Saya tidak tahu, kalau saya tahu lebih rusak lagi. Lebih baik diam. Aduh, baru actingnya tuh kayak Islam. Ya. Di bawah kolong langit ini, siapapun yang tidak masuk percaya Yesus, neraka. Aduh. Jangan. Di tempat Suanggi itu begitu, tempat sihir. Bahaya. Tukang sihir atau Suangginya jatuh, lalu besoknya dia hubungi panitia, minta saya pergi doakan dia. Dia bilang itu malam tuh Tuhan hantam dia. Dia penyihir paling ditakuti di lingkungan itu. Tuhan kasih rata dia. Kalau dia tidak mau bertobat ya sudah. Saya aman. Harus nyatakan. Makanya orang pikir, kenapa Pak Mel Atok khotbah begitu? Salah satu ayat yang mengganggu saya ini nih. Lu tidak omong, saya tuntut kau. Sudah mengerti ya? Ini ayat paling mengganggu saya sejak saya jadi hamba Allah. Beta bukan jadi hamba Tuhan dengan kepastian tiap bulan pasti tanda tangan sekian juta. Tidak kerja, tidak makan. Saudara kan tahu, bukan saudara sudah jumlah sebanyak ini baru saya ditempatkan di sini. Tidak, Anda ditarik satu-satu saat saya menggembalakan. Bukan Anda sudah ada seperti gereja Katolik atau Gemit. Tapi hebatnya, ini yang bikin saya tambah bergairah. Saya rasa di ini gereja lebih banyak domba daripada bukan domba. Kalau saya lihat ya. Makanya Tuhan seperti buat, lu khotbah saja, lu nyatakan kebenaran. Kan domba saya punya. Saya yang tahu utus siapa untuk kau urus. Tarik siapa untuk kau bimbing. Saya tidak akan bawa, kalaupun 1-2 hanya untuk melatih saya. Kalau ada 1-2 yang kepala batu. Tapi saya bersyukur loh, mayoritas yang saya lihat memang domba. Dan buat Anda yang bukan domba dan lu tidak mau bertobat, kau tidak akan mematahkan semangatku untuk beritakan Injil sampai kapanpun. Kalau lu hadir di gereja hanya untuk bikin kacau, lu hadir di gereja hanya untuk bawa lu punya kepala batu, lu tidak akan mematahkan semangat pendeta Mel Atok, karena roh yang ada padaku lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Tidak akan. Poin D. 3D. Kasih yang total kepada Tuhan Yesus. Dengar.
adalah dasar yang kuat untuk hadapi penderitaan. Ini yang terakhir. Saudara, kasih itu adalah syarat mutlak. Kekuatan yang besar yang wajib hukumnya dimiliki oleh Anda dan saya. Karena ada penderitaan-penderitaan yang tidak bisa dihindari sebagai orang-orang yang buat keputusan mau mengasihi dia dan melayani dia. Dan juga mau melayani domba-dombanya. Ada salib. Pada waktu Petrus menjawab Yesus, aku mengasihi engkau. Dan Yesus memberikan tugas mulia, gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat itu dia sedang memberikan salib kepada Petrus. William Barclay mengatakan komentar yang menarik. Kasih itu membawa salib kepada Petrus. Kasih selalu melibatkan tanggung jawab. Dan kasih selalu melibatkan pengorbanan. Kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Kristus kecuali kita siap untuk menghadapi tugasnya dan memikul salibnya. Tanpa itu kasih kita adalah kasih omong kosong. Kasih yang sungguh-sungguh siap melayani, sadar melayani banyak salib, harus pikul. Makanya Bapak Ibu, di ayat 15, 16, 17 ada dialog Tuhan Yesus dan Petrus yang kita bahas. Di ayat 18 dan 19 Tuhan kasih tahu bagaimana cara Petrus akan mati, yaitu dengan cara disalib. Ayat 18 dari Yohanes 21, Tuhan Yesus bilang begini, lanjut kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Ulurkan tangan, orang ikat. Dalam teks aslinya itu penggambaran orang yang akan diikat, disalib. Ya. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dan catatan sejarah, Petrus mati di Roma dan disalib. Hanya bedanya pas mau disalib, Petrus berkata, aku tidak layak. Kalau guru dan Tuhanku Yesus Kristus mati disalib, kepala di atas kaki di bawah, saya minta salibkan aku kepala di bawah kaki di atas. Petrus mati disalib dalam posisi terbalik. Pada waktu dia bilang aku mengasihi engkau, Yesus bilang gembalakan domba-dombaku. Pada waktu itu salib diberikan. Saudaraku, apa itu salib? Saya sudah omong ulang-ulang ya. Tolong ingat, salib adalah menderita karena taat dan cinta kepada Yesus. Saudara, korupsi, makan uang negara, makan uang perusahaan, Anda masuk penjara, itu bukan salib, itu teguran. Itu bukan salib. Makanya ada pejabat di satu provinsi, saya selesai doa, mereka minta. Selesai khotbah mereka minta doa. Ada ruangan khusus lagi di kantor itu. Saya bilang doa apa? Ini kami semua ini sudah terbukti melanggar. Kira-kira bisa berdoa minta Tuhan supaya loloskan. Tidak ada. Doa Tuhan, proses hukum. Pokoknya berdoa supaya masuk penjara. Enak saja. Kau makan uang negara. Jangan ada Anda yang makan uang pencuri minta dukungan doa ya. Kecuali Anda sepakat dengan saya. Pak, doakan saya supaya di penjara saya kuat. Mari. Saya doa. Kau pencuri kau minta saya dukungan doa. Kau gila kak? Kau ibu atau nona dikejar-kejar oleh 3 perempuan. Yang pegang hakem 12 senti. Kau tidak disalib tapi dipaku. Maksud saya hakem itu
Mereka hantam kau sampai picah ancor, mandi darah. Yang kejar ini ternyata kau ganggu suaminya. Kau pelakor. Itu bukan salib, sayang. Itu lelhanak. Buat yang di YouTube masih hidup ini. Masih. Lelhanak itu jenis tumbuh-tumbuhan yang pegang di mana gatal di situ. Jadi dengar ini. Kau dikejar oleh 3 ibu, 1 istrinya, 2 iparnya. Mereka semua ini dibiayai oleh suami dari yang kau goda itu. Bagaimana mereka tidak hantam kau? Dengan haken 12 senti itu. Itu bukan salib. Kamu memang harus kena paku. Jadi ingat, Anda jangan minta dukungan doa. Doa sendiri sambil berkata, terima kasih buat haken-haken yang telah hinggap di kepala hamba. Dan hamba harus bilang, ini haken-haken terbaik. Begitu. Jangan, tak usah bilang Tuhan kenapa ini semua terjadi. Lu tidak malu katanya Tuhan begitu. Kau lebih tahu, kau ganggu orang Pulaki. Kau pakai tanya Tuhan, kenapa? Kenapa? Malaikat lebih tampar selalu, lu main tanya lah. Pendeta sudah teriak dari minggu ke minggu. Apa semua ini penyebab? Kau tanya lagi penyebab. Begitu jangan tanya penyebab. Tuhan ampuni hamba, hamba bersyukur. Teguran ini luar biasa. Tolong kasih kesempatan hamba supaya hamba jangan gila Tuhan. Amin. Lihat di cermin, kalau muka potensi cantik, menawan, menarik, minta Roh Kudus kuasai. Supaya orang lihat Anda, orang segan. Cantik tapi orang segan. Bukan cantik pakai besi berani itu. Mengerti? Kok ke makna. Jadi kalau orang Pulaki lihat dia tuh. Maksud. Saudara, minta Roh Kudus kuasa. Saudara, ini beta lihat nah sejauh mata yang mana. Nona, ibu-ibu. Orang pikir ibu-ibu cuma masih kayak anak SMA, agak-agak. Minta Roh Kudus kuasai. Amin. Jadi laki-laki yang baik akan dekat dulu sambil hormati. Salam. Laki-laki yang jahat-jahat. Lihat lu tuh semakin terhempas. Begitu dong. Lu jangan bangga kalau sama orang. Halo. Yang shoot lu tuh ular semua. Mengerti ya? Lu jangan bangga. Ada aura negatif dalam dirimu. Lu tuh pengaruhnya tidak baik. Minta Roh Kudus kuasai. Tuhan tolong beta penuh kemuliaan, dandanan sopan bagus, cantik bagus tapi memuliakan Allah. Begitu. Laki-laki banyak baru jalan banting diri. Ya memang saja iblis. Dia tambah banting. Lihat orang tuh dia tambah. Lu apa maksudnya apa? Jangan tambah ke baedok begitu, jangan. Diam-diam saja jalan pelan-pelan. Tidak sampai begini juga tapi maksud saya jalan biasa. Masa saudara sampai kenapa gembala suruh? Saudara mengerti ya maksud saya ya. Jadi salib artinya apa? Menderita karena taat Yesus, karena cinta Yesus. Anda kerja jujur di kantor, orang tidak pakai Anda, itu salib. Omnya kerja sama dengan dia susah. Betul ini sedikit dia bilang ayat firman. Tak usah dengan dia. Diberkatilah engkau, itu salib. Pacarmu baru pacaran 2 bulan, minta hubungan seks di luar nikah dan engkau berkata, jangan kakak jangan Lalu kakak bilang, oke, kalau memang begitu adek.
Oke. Jadi ada son mau? Hah? Ada son mau? PU TU tambah S. Putus. Tatap dia dan berkata, beta susah yang kak. Ini kan jujur dong. Beta susah yang kak. Tapi kalau begini caranya, pergi kau setan dan jangan pernah kembali lagi. Begitu dong Nona. Jangan kau minta putus. Nah biar su. Bodok. Bodok. Lu dengar nih Bel. Yang connect, yang gaul mengerti. Itu gerakan apa? Lu diam. Yang boleh mengerti. Itu apa ya? Maksudnya dia garu-garu badan asande. Ini kayak Superman, berubah. Sap. Nah, gitu. Susah juga. Urus domba ini memang tidak gampang. Harus omong semua. Putus sayang, putus. Tuhan siap kasih lu laki-laki terbaik. Yang setuju beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Tapi Bapak Pendeta kalau katong sujato tapi katong mau bangkit dan bertobat. Boleh. Tetap pertahankan hubungannya. Dan ingat jangan lakukan itu lagi. Tahan sampai nikah. Boleh. Bertobat sudah toh. Tidak saya bilang buang dia jangan. Asal jangan ulang lagi. Kalau dia mulai sonto-sonto, kau bisa pegang kabel telanjang. Maksudnya kasih tahu dia supaya dia tahu bahwa hidup itu penuh dengan hukuman. Kan Bapak Gembala omong. Coba jari di tanah, tang, patah. Kalau memang sujato ya sudah. Bangkit, komitmen bilang, adek kau tunjang bikin lah. Tapi ini malam bisa terakhir kok. Jangan juga. Jangan dengar. Tidak usah. Sudah minta ampun ya sudah. Tapi ini kali. Anggap saya komitmen. Jangan. Tidak. Kau pilih babi mai di kandang. Tahan sudah ya. Jangan boleh. Ikut Tuhan pikul salib. Petrus. Karena dia sudah mengasihi Allah. Dia komitmen. Dia pernah ditangkap dan dianiaya. Dalam Kisah pasal 5 ayat 40. Ini ayat sering saya munculkan. Cari sampai dapat Noel. Ayat 40. Karena Noel bilang, wah ini langgar pembanya lah. Iya, saya pangkas. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Petrus di dalam. Lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Tuhan. Disesah, itu dicambuk versi Yahudi 40+1. Kalau Petrus hidup sekarang suruh buka baju. Belakang tulangnya itu bekas luka semua. Tapi Anda lihat, sesudah itu mereka melepaskan. Apakah kemudian Petrus menjadi stres dan berkata, tidak ada lagi. Komitmen saya yang dulu di hadapan Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau. Tidak, ini terlalu berat. Tidak, justru terbalik. Dia gembira sekali. Ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, dapat pukul gembira. Ini menderita karena kebenaran. Karena nama Yesus. Dan apakah semangatnya patah? Apakah terjadi kekendoran secara rohani? Tidak. Ayat 42. Dan setiap hari lanjut. Mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Anak Tuhan sejati yang sudah cinta Yesus.
Karena masalah bukan mundur atau jalan di tempat. Semakin dihambat, kita semakin merambat. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Semakin dihambat, semakin maju. Itu anak Tuhan sejati. Itu orang yang cinta Tuhan. Mungkin, sudah mau habis. Mungkin saya dan Bapak Ibu terkasih ini, level iman belum sama seperti Petrus. Kadang kita masih marah-marah. Kadang kita masih stres dengan penderitaan gara-gara hidup lurus. Dulu masih hidup kotor, pemasukan tuh kayak air saja, lancar, uang deras. Sekarang mulai kerja jujur, pemasukan tipis sekali. Lalu Anda mengatakan, seperti orang Mesir protes Musa, lebih baik di Mesir, makan enak. Kau bawa ke sini, bikin mati kita saja. Apakah Anda begitu? Bertobat. Saya tidak bilang gara-gara pernah ada sikap itu dalam diri Anda dan saya, lalu kemudian kita bukan domba. Bukan. Hanya saja belum dewasa. Karena faktanya banyak orang-orang kudus, orang-orang pilihan Allah yang kita belajar di Alkitab, mereka juga sering salah artikan providensia Allah atau rencana kekekalan Allah. Saudara masih ingat Yakub ya? Dia ditipu oleh anak-anaknya Ruben, Yehuda, Simeon, Lewi. Pokoknya selain Yusuf lah dan Benyamin. Bahwa Yusuf diterkam. Padahal mereka buang ke sumur lalu jual Yusuf ke Mesir. Yakub percaya mentah-mentah itu dan itu cukup memukul dia. Karena semua mereka tahu Yusuf masih ada. Yakub tahu Yusuf sudah mati. Karena jubahnya dibawa dengan darah kambing itu. Sekarang terjadi kelaparan, Yusuf tidak tahu, Yakub tidak tahu. Yusuflah soko guru atau Yusuflah mangku bumi maksud saya. Pemimpin, gubernur, orang kedua setelah Firaun di Mesir. Dia utuslah 10 anaknya selain Benyamin. Karena dia takut, aduh dulu Yusuf hilang, kasih Benyamin lagi bahaya. Karena ini dia dapat dari perempuan yang paling dia cintai, yaitu Rahel. Pergilah 10 orang ini. Yusuf ketemu mereka, mereka tidak tahu itu Yusuf, Yusuf tahu mereka. Yusuf tahan Simeon. Karena mereka sudah cerita Benyamin sudah ada. Yusuf bilang kalau kalian tidak bawa adik kalian yang paling bungsu itu, saya akan tahan Simeon terus. Mereka pulang, mereka kasih tahu mau minta Benyamin lagi. Lalu dalam Kejadian 42 ayat 36. Yakub bilang begini, perhatikan ini sebagai data pembanding. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Garis bawahi kalimat yang saya persoalkan. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Terjemahan ini kurang pas. Terjemahan Inggrisnya bilang begini ya. Segala sesuatu menentang aku. Dari versi yang lain dia bilang, semua hal ini menentang aku. Anda lihat. Seringkali orang kudus sekelas Yakub pun ketika ada penderitaan. Karena ini konteksnya, saya bilang harus mengasihi Allah, penderitaan ada. Kadang-kadang penderitaan kita salah artikan, dianggap Tuhan jengkel sama kita. Kita ini diserang, kita ini yang menanggung semua. Kita paling menderita, tidak ada solusi lagi. Salah. Dari pulpit Commentary dikatakan demikian. Demikianlah providensia Allah sering disalah mengerti atau disalah tafsirkan oleh orang-orang kudusnya. Adam Clark, dia bilang begini tentang Yakub. Semua hal-hal ini menentang aku, kata Yakub yang putus asa. Padahal semua hal-hal itu bukannya menentang dia, tetapi untuk dia. Roma 8 ayat 28, sama-sama baca, tidak boleh lupa ayat ini. 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk menentang engkau, menghantam engkau, bukan bukti kejengkelan Tuhan kepadamu, tidak. Dan sesuai topik, orang yang mengasihi Dia bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudahkah Anda buat keputusan mengasihi Dia? Anda akan pikul salib. Tapi kalau dasarnya adalah kasih yang total kepada Yesus, salib itu tidak akan membuat Anda patah semangat. Anda akan kuat. Anda akan seperti Petrus dan kawan-kawan yang ketika menderita benar, bahagia. Bahagia. Dan ingat, Anda dan saya yang pernah salah tafsir providensia Allah, pikir Tuhan jengkel kita, ingat ayat ini. Kita harus ingat. Kadang-kadang berkat itu sudah dekat dengan kita. Tapi yang kita lihat ini masih gelap. Yang kita lihat ini masih tembok-tembok masalah. Di balik tembok itu sebentar Tuhan runtuhkan. Kau lihat taman Tuhan. Kau lihat berkat, aliran berkat yang melimpah-limpah. Perhatikan komentar berikut. Pulpit Commentary. Dia bilang begini. Betapa sering orang percaya berkata, semua hal ini menentang aku. Pada saat ia sudah dekat dengan aliran peristiwa-peristiwa yang akan membawanya keluar dari kesukaran atau penderitaan ke tengah-tengah kelimpahan, damai dan sukacita, dari hati yang disembuhkan dalam keberkatan yang dipulihkan. Kenapa saya ngomong begitu? Berkaitan dengan kasus Yakub. Dia semua ini menentang aku. Yusuf hilang, Simeon tidak ada. Sekarang kalian mau ambil Benyamin. Kita sekarang yang baca kita sudah tahu. Andai kata kalau kita ini sebuah sinetron, kita bilang aduh ini Yakub nih. Padahal 1-2 jam lagi atau 1-2 hari lagi dia ketemu Yusuf. Itu tembok tinggal diangkat. Kau lihat berkat melimpah. Bukankah seringkali kita begitu? Marah-marah. Padahal berkat sudah dekat. Jadi jangan takut menderita. Beranilah benar walaupun sendiri. Beranilah benar walaupun ditinggalkan. Beranilah benar walaupun tertekan. Beranilah benar. Karena memang jalan itu sempit. Tapi ingat, kalau kita mengasihi Allah, kita akan lihat istilah happy ending. Indah sekali. Anda belum lihat apa-apa? Itu bukan urusan. Urusanmu harusnya tutup mulut sambil berkata, tuntun aku untuk tetap setia. Anda pasti akan lihat berkat. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan buat kawan-kawan di YouTube, terima kasih seberapapun saudara yang sedang ikut atau yang akan ikut nonton setelah ini. Pada prinsipnya firman Allah yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi yang milik Kristus, dia akan bekerja luar biasa. Yang menolak, firman ini akan menjadi hakimmu. Sampai jumpa di video berikut. Haleluya. Terima kasih.